Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Denpasar serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Bagi anak-anak sekalian, Bapak ingin memperkenalkan sedikit bahwa yang datang ini adalah bukan dari Dinas Dikbud ya. Biasanya kalian yang datang itu sering dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi sekarang yang datang adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukamara. Ya Bu ya. Iya. Ini masalah pangan, masalah makanan, masalah jajanan yang kalian lakukan atau yang kita konsumsi setiap hari. Nanti tolong disimak apa yang akan disampaikan oleh dinas dan jajarannya nanti. Kalau tidak tahu bisa bertanya. Kalau tidak bertanya berarti dia sudah tahu. Kalau yang sudah paham, Pak belum paham, tanya silahkan. Apapun boleh ditanyakan ke Dinas Pendidikan Ketahanan Pangan. Masalah makanan, jajanan, minuman, zat-zat berbahaya yang bagi tubuh, apapun, sehingga kalian bisa mengerti dan bisa melaksanakan atau mengkonsumsi atau memakan makanan itu yang sehat. Ya, jangan makan sembarang makan, apapun dimakan semuaan. Dipilah-pilih supaya apa? Badan kita tetap sehat. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukamara yang telah hadir, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sosialisasi tentang ketahanan pangan di SDN Dawai 4 ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan hal-hal yang akan saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru SD Mendawai 4. Yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara. Yang saya banggakan anak-anakku kelas 3, kelas 4, kelas 5 yang ada di dalam ruangan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama kami memperkenalkan diri
Pak, kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara dengan kedatangan kami pada saat ini menyampaikan kegiatan, salah satu kegiatan kami yaitu sosialisasi B2SA Door to School. Kami mewakili dari kepala dinas kami karena pada saat ini juga beliau ada kegiatan yang bersama waktunya dengan kegiatan kami. Kami sebagai Kabid bidang konsumsi dan keamanan pangan yang mewakili kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah Pak, kita mulai kegiatan sosialisasi kita B2SA ini dengan berbasis pada ketahanan pangan lokal. Maksudnya ketahanan pangan lokal, maksudnya pangan yang ada di sekitar kita gitu. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan untuk anak-anak kita. Ya, kenapa kami minta kelas 3 atau 4 kelas 5 karena sudah mulai ada pemahamannya gitu Pak, bisa kita beri masukan gitu. Nah, nanti apa yang kita sampaikan nanti minta tolong anak-anak sampaikan ke ibunya di rumah, karena yang berperan penting dalam menyiapkan makanan di rumah itu ibu ya, yang di rumah. Nah, anak-anakmu pentingnya pola konsumsi pangan yang B2SA tadi. Mungkin ada yang tahu nggak B2SA itu kepanjangan dari apa? Belum tahu ya, belum ada di depan nih, kayaknya belum ada. B2SA itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, itu. Nah, itu ya, ada di depan ya. Itu B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, ini yang kita harapkan nanti anak-anak bisa menyampaikan ke orang tuanya di rumah pentingnya pola makan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena untuk anak sekolah ini sangat penting diperhatikan, karena dalam diperhatikan gizinya dalam pemenuhan untuk perkembangan tumbuh kembangnya. Nah, ini yang sangat perlu, karena masa anak-anak ini cepat gitu pertumbuhannya kalau dia mengikuti aturan atau pola makan yang beragam tadi. Pangan beragam ini artinya terdapat bermacam-macam jenis, baik itu hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nah, macam-macam karbohidrat ini mungkin ada yang tahu nggak? Kelas 5 kali ya yang sudah tahu. Dari mana sumber dari karbohidrat? Ada yang tahu? Nasi, ya, ubi, kentang, gitu ya. Ada berbagai macam yang ada di sekitar kita yang salah satunya sumber dari karbohidrat. Nah, untuk protein mungkin ada yang tahu, daging ayam, tahu, tempe,
ada semua ya di situ gitu. Terus untuk vitamin dan mineralnya ada yang tahu nggak? Dari sayur, sayuran, dari buah-buahan. Nah, jadi pangan itu ada yang bisa diolah, ada yang nggak usah diolah gitu. Maksudnya yang diolah nih misalnya ikan-ikan, jenis ikan, daging itu harus dimasak. Nah, kalau buah-buahan biasanya tinggal kita cuci, bisa kita langsung makan. Nah, itu ya. Ngomong-ngomong masalah pangan ini juga perlu sesuai dengan bidang kami itu keamanan pangan. Jadi perlu pangan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, karena di sekitar kita ini banyak cemaran yang bisa mempengaruhi dari makanan kita, minuman kita. Contohnya ya, cemaran ini cemaran secara biologi, kimia, fisik. Nah, itu kan ada biologi, kimia, fisik. Nah, contoh kalau biologi itu berupa apa? Jamur, bakteri, virus. Nah, itu yang ada kalau kita tidak bisa biasanya kalau kita menyimpan makanan yang suhunya kurang, maka akan timbul jamur. Nah, ini sudah tidak aman namanya. Terus bahaya kimianya apa kira-kira? Mudah-mudahan nggak ada di tempat kita ya. Contohnya di pentol, anak-anak suka pentol kan? Nah, di pentol itu mudah-mudahan nggak ada di tempat kita, mudah-mudahan aman aja gitu. Kadang biar tahan lama pentolnya dikasih borak gitu. Terus makanan ada juga dikasih biar kelihatan bagus gitu, mengkilat, pewarna, tapi pewarnanya belum ada BPOM-nya. Bahaya fisik ini contohnya aja, makanan ini ada kerikil, rambut. Nah, terus anak-anak kan suka jajan juga nih. Kadang paman sebenarnya harus pakai karet gelang untuk mengikat bungkusannya ya. Tapi kadang paman cari enaknya kan pakai staples. Nah, ini bahaya juga. Anak staples nanti masuk di makanan. Nah, karena lapar kan lupa kurang cermat melihat makanannya langsung dimakan. Salah itu bahaya untuk usus lah. Nah, jadi diingat ya. Jahat. Jadi sangat berbahaya untuk anak-anak. Ini yang perlu anak-anak harus bisa memilih makanan yang sehat dan aman. Dengan harapan kami mengadakan sosialisasi ini, anak-anak bisa lebih teliti dan memilah makanan yang baik dengan enggak gitu, dengan tujuan supaya anak-anak nanti tumbuh dengan baik, sehat, cerdas dan berkualitas. Mungkin itu dari kami. Nanti lebih dalam lagi disampaikan dari Bu Mei nanti. Atas kekurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Kepala Sekolah berdiri. Perkenalkan, kami dari tadi sudah disampaikan, kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara, bidang konsumsi dan keamanan pangan. Jadi dalam program kami ada kegiatan untuk penanganan stunting, Pak. Jadi penanganan stunting salah satunya adalah dengan melaksanakan
kegiatan sosialisasi B2SA Go to School. Sebenarnya B2SA ini juga bisa kami sosialisasikan kepada ibu-ibu, ya, karena yang berperan penting dalam memasak atau mengolah makanan itu adalah ibu-ibunya. Tapi anak-anak juga harus tahu, makanya ada kegiatan program B2SA Go to School. Jadi sebelum kita masuk, ini ada slogannya ya, nanti anak-anak sebutkan seperti ini. Nah ini, kalau saya bilang begini, makan enak, makan sehat, makan B2SA, anak-anak menyebutkannya dengan tangan dikepal ke atas, habiskan. Oke, ya kita coba ya. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Habiskan. Nah, yang belakang masih belum konsentrasi, ya. Nanti disaut, habiskan dengan suara yang nyaring ya. Kita ulang, 1, 2, 3. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Yang belakang masih ada yang ngomong-ngomong ya. Sekali lagi, ini yang ketiga kali. Konsentrasi. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Ini anak-anak generasi penerus bangsa ya. Jadi anak-anak harus sehat. Jadi jika anak-anak sehat, harus mengkonsumsi makanan yang sehat juga. Iya, kita lanjut ya. B2SA itu adalah makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Oke, sudah paham sampai di situ? Nah, lanjut. Beragam itu apa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beragam itu dalam satu piring ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada vitaminnya, dan ada mineralnya. Apa sih karbohidrat? Nah, coba contoh dari karbohidrat. Ini isi piringku tadi ya. Dalam satu piring itu ada makanan pokok, ya. Makanan pokok itu sumbernya dari karbohidrat. Jadi 1/6 dari setengah isi piring itu makanan pokok yang karbohidrat tadi. Kemudian 1/6 dari setengah isi piring ada sayuran, 1/3 dari setengah isi piring ada buah-buahan, dan 1/3 dari setengah isi piring ada lauk pauk. Lanjut. Nah, ini sumber karbohidrat yang biasa kalian makan setiap hari itu adalah nasi. Ya, itu sumber karbohidrat. Selain nasi, bisa diganti dengan sumber karbohidrat yang lain yang ada di sekitar kita. Ya, ada apa di situ gambarnya? Apa? Pisang, apa lagi? Kentang, apa lagi? Hah? Nasi ya, nasi setiap hari kita makan. Ada singkong, apa lagi? Ada talas. Nah, ini yang ujung ini. Ini apa ini? Jahe. Padahal jahe ya, itu pangan lokal. Ini banyak di sini, namanya apa? Ya? Jadi, nah ini yang jarang sekali anak-anak makan, padahal itu juga sumber karbohidrat pengganti nasi. Jadi tidak mesti harus nasi ya, bisa kita ganti dengan yang ini tadi. Nah, itu yang namanya beragam ya, karena sumber vitamin yang ada di dalam mereka ini itu ada yang tidak ada di nasi. Contohnya singkong, ada vitamin yang tidak ada di dalam nasi. Sementara di dalam tubuh kita memerlukan vitamin itu. Nah, jadi harus beragam ya. Kalau bisa jangan nasi
dulu. Bisa diganti juga dengan singkong, bisa diganti dengan kentang, bisa diganti dengan talas dan lain-lain. Oke, sampai di situ paham? Lanjut, sumber protein. Itu sumber protein ada dua ya. Satunya sumber protein hewani. Apa? Iya, ada ikan. Itu yang dari hewani ya. Ada ikan, ada apa? Ayam, daging, telur. Kemudian sumber protein nabati. Nah, sumber protein nabati itu terdapat dalam kacang-kacangan. Ya, terdapat dalam kacang-kacangan. Ada kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, itu apa lagi, kacang merah dan lain-lain ya. Itu sumber protein nabati. Turunannya yang biasa dimakan sebagai lauk adalah tahu dan tempe. Tahu dan tempe itu terbuat dari kacang kedelai. Oke, paham sampai di situ? Nah, lanjut. Nah, ini sumber vitamin dan mineral. Jadi tujuannya ya anak-anak, kami mengajak anak-anak sekalian untuk menyukai makan sayur dan buah. Siapa yang gak suka makan sayur? Nah, banyak ya. Padahal sayur itu sangat penting karena perannya di situ sebagai antioksidan. Apa itu antioksidan? Penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Jadi kalau kita mengkonsumsi sayur itu kan banyak serat tuh. Jadi kalau fungsinya kalau kita misalnya untuk BAB jarang BAB itu pasti kurang serat. Makanya harus memakan ini ya sebagai antioksidan. Selanjutnya, nah ini bergizi. Yang tadi beragam ya. Yang ini bergizi. Coba kita baca sama-sama. Yang paling belakang bergizi. 1, 2, 3. Ya, intinya memiliki kandungan protein, karbohidrat, protein, lemak, vitamin yang cukup, tidak kurang, tidak lebih, ya, yang cukup untuk tubuh. Selanjutnya, ini seimbang, ya, dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Jadi makanan itu ya dikonsumsi sesuai dengan usia dan sesuai dengan keadaan fisik individu itu. Contohnya, kalau anak-anak ini kan porsinya beda dengan orang dewasa. Kemudian orang dewasa beda porsinya dengan anak balita. Orang sehat beda makanannya dengan orang sakit. Ya. Nah, orang sakit itu kan ada yang sakit jantung, ada yang kena gula, ada yang HB-nya turun. Jadi itu beda-beda. Konsumsi makanannya beda-beda. Makanya di situ kebutuhan masing-masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya sesuai dengan isi piringku tadi. Yang ada sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Oke, paham sampai di situ? Ayo yang di belakang. Selanjutnya yang aman. Nah, pastikan makanan yang dikonsumsi harus bebas dari 3 cemaran. Yang pertama tadi cemaran biologis. Nah, contohnya cemaran biologis itu makanan yang berjamur ya, karena akibat penyimpanan yang terlalu lama, atau makanan yang basi karena tumbuhnya bakteri ya. Jadi itu tidak boleh dimakan, itu sudah tidak sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya cemaran kimia. Nah, cemaran kimia ini yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bidang Konsumsi ya. Ada zat pengawet yang sengaja dicampurkan ke dalam makanan untuk tujuan tertentu. Jadi zat pengawet ini sebenarnya bukan untuk makanan, tetapi untuk yang lain, ya. Tetapi sengaja dicampurkan supaya dia
dapat keuntungan. Jadi contohnya seperti boraks atau asam borak ya. Nah, siapa yang tahu boraks itu apa? Gunanya untuk apa? Boraks atau asam borak. Ada yang tahu? Halo? Hai. Iya. Ada yang tahu boraks itu untuk apa? Nggak tahu kan? Makanya jangan sibuk sendiri di belakang. Perhatikan dulu. Boraks itu digunakan sebenarnya untuk pengawet kayu, ya, supaya kayu itu tidak busuk. Tapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencampurkan boraks itu ke dalam makanan. Kalian tidak tahu apakah makanan itu tercampur dengan boraks atau apa. Ada lagi pengawet yang lain, formalin. Formalin itu digunakan untuk mengawetkan mayat ya, tapi dicampurkan ke dalam makanan. Biasanya dicampur ke dalam pentol. Nah, makanya hati-hati jangan jajan sembarangan ya. Dan ada lagi zat pewarna. Biasanya anak-anak ini suka makanan jajanan yang berwarna cerah. Jadi kalau makanan itu kalau kita campur dengan makanan pewarna alami, warnanya tidak terlalu cerah. Jadi agak buram-buram gitu, tidak menarik untuk anak-anak. Makanya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencampurkan makanan itu dengan pewarna tekstil. Pewarna tekstil itu dikasih untuk baju ya, bukan untuk dimakan. Nah, itu sangat berbahaya ya. Jadi hati-hati anak-anak ya, kalau mau beli jajanan itu carilah jajanan yang sehat atau minta umak ya yang buat. Selanjutnya cemaran fisik. Cemaran fisik ini adalah cemaran yang terlihat oleh mata kita. Contohnya, kalau misalnya kita makan itu ada lalat, ya, itu contoh cemaran fisik. Kemudian ada rambut. Nah, yang bahaya lagi misalnya kita beli nasi bungkus tuh di staples tuh, karena kita buru-buru mau makan lalu staplesnya tidak kita lihat, termasuklah di dalam nasi, termakanlah oleh kita. Akhirnya apa? Staplesnya juga ketelan, akhirnya masuk rumah sakit, akhirnya dioperasi, sakit lagi. Nah, makanya harus hati-hati ya. Nah, itu contoh cemaran fisik. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti kan kami putarkan videonya ya. Video ada pesan dari Badan Pangan Nasional untuk anak-anak seluruh Indonesia. Jadi siapa yang mau menyampaikan kembali ke sini, yang berani menyampaikan kembali pesan dari Kak Cibuy dengan Kak Tony, kami akan kasih hadiah. Makanya diperhatikan baik-baik ya. Nah ini, perhatikan dulu videonya. Selamat menyaksikan. Halo guys, apa kabar semuanya? Kabar Kak Tony baik, sehat dan selalu ceria Cibuy. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Nah, semangatnya harus nyari dong. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Iya, terima kasih. Sudah paham sampai di situ? Paham. Kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab akan dapat hadiah. Ya. Sebutkan dua contoh. Oh enggak, ini aja. Kepanjangan dari B2SA tadi apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Yo, sini. Kamu. B2SA tadi apa? Ayo cepat. Sini maju. Sebutkan namanya, hadapnya ke sana, ya. Kemudian dijawab dengan nyari. Ada sini. Catherine Kartikasari. Ya, jawabannya apa? B2SA adalah Beragam bergizi seimbang dan aman. benar dah. Kedengaran tak jawabannya? Enggak. Lagi. Pelan-pelan. Beda.
beragam, bergizi, seimbang dan aman. Benar nggak? Kalau benar kasih jempol. Iya, terima kasih. Nah ini hadiahnya, nggak mau ya? Ya. Sekian materi dari kami. Bersama ini kami juga membawa makanan ya. Makanan ini untuk kita makan bersama-sama. Jadi makanan ini adalah makanan ukuran untuk porsi untuk anak-anak usia 10 sampai 12 tahun. Ya karena tadi ada kan yang seimbang, tadi saya bilang tadi ada seimbang. Jadi anak-anak yang usia sekolah ini nasinya segini ya, untuk ini untuk makan siang. Jadi anak-anak itu porsinya 2000 kilokalori untuk dalam satu hari. Dalam satu hari itu terdapat kebutuhannya adalah 2000 kilokalori. Jadi 2000 kilokalori itu dibagi untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian ada selingannya lagi di tengah-tengahnya ya. Jadi ini porsi untuk makan siang. Semoga anak-anak bisa mengkonsumsi semuanya, dihabiskan ya, karena tadi kan ada slogannya, makan enak, makan sehat, makan di 2SA. Yang terakhir, habiskan. Jadi dihabiskan termasuk dengan sayur-sayurnya. Oke? Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dilaksanakan oleh anak-anak sekalian dalam kesehariannya. Selamat pagi.